beralih ke sesi selanjutnya, yaitu sesi komentar dari Prof. Hadi. Selamat pagi, Prof. Hadi Nur. Selamat pagi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Prof. Hadi. Oke. Saya boleh share ya. Mungkin selama tadi presentasi saya buat slide ini, ada 2 slide. Oke. Sudah nampak ya slide-nya? Sudah, Pak. Oke. Saya mengucapkan terima kasih dulu lah kepada Presiden Ikatan Zolit Indonesia, itu Pak Joko, dan pengurus ya. Ada Bu Yuni, Dr. Yuni, Dr. Rino, kemudian Dr. Ani, kemudian Mas Satrio ya sebagai moderator ya. Jadi selama berapa lama ya tadi 1 jam lebih ya? 1 jam lebih ya. Lebih 1 jam saya menyimak ya presentasi dan juga tanya jawab. Tapi apa yang boleh kita simpulkan sebenarnya dari semua apa yang telah kita dengar dari 1 jam 2 jam sebelum ini adalah bahwa pada prinsipnya adalah semua bahan alam ya yang mengandungi silika dan alumina itu ini mempunyai potensi untuk dijadikan bahan atau sumber untuk mensintesis zolit ya. Itu prinsip yang paling penting. Dan tapi permasalahan yang kita lihat tadi banyak pertanyaan mengenai masalah impurities ya, pengotor dan lain sebagainya, itu yang menyebabkan banyaknya teknik sintesis itu beragam ya. Jadi beragam dan akhirnya apa? Akhirnya kebanyakan riset kita di dalam sintesis ini dari zolit alam itu adalah bersifat trial and error ya. Apa itu? Maksudnya coba-coba ya. Dia perhatikan suhunya, perhatikan rasio silikon aluminium dan juga basanya, kemudian waktunya, mungkin juga jenis reaktornya dan lain-lain sebagainya. Jadi inilah isu-isu utama menurut saya untuk kita mensintesis zolit dari mineral alam. Dan saya berpikir bahwa untuk mensintesis zeolite ini, kalau hanya bermodalkan trial and error, mencoba-coba itu, mungkin akan membuang waktu, satu membuang biaya yang tinggi juga ya, karena mencoba-coba kan. Dan sekarang ini mungkin kalau kita boleh bekerjasama dengan pihak yang lain, orang-orang yang berkecimpung di dalam optimasi ya, orang matematik itu, kita boleh menggunakan teknik macam-macam ya. Mungkin kita boleh gunakan response surface methodology dan ada teknik-teknik matematik untuk mengoptimasikan sintesis kita. Dan saya nampak itu jarang yang saya lihatlah di Indonesia maupun di Malaysia orang menggunakan teknik ini. Dan ada satu lagi peluang ya. Kalau kita boleh bekerjasama dengan orang yang boleh buat robot gitu ya, robotik. Jadi kita ini nggak perlu lagi susah-susah mengekstrak apa semua segala macam ya, merumunikan. Jadi mungkin peluang-peluang ini perlu kita pikirkan ya. Dan satu lagi masalah yang utama adalah tadi ada berpikir mengenai aplikasi. Dan menurut saya kalau aplikasi itu hubungannya dengan skala besar ya. Jadi kita masuk ke industri. Dan perlu diingat bahwa apa yang kita buat di lab itu akan sangat berbeda lagi kalau kita sudah berbicara dari gram, kemudian ke jumlah yang ton. Karena reaktornya pun berbeda, dan semuanya berbeda. Jadi parameternya pun berbeda. Jadi apa yang kita bicarakan tadi mengenai parameter-parameter itu mungkin tidak sesuai kalau kita terapkan dalam skala yang besar. Ini komentar saya. Kemudian ini isu-isu yang saya catat ya dari pembicaraan kita selama 1 jam lebih itu adalah bagaimana isu-isu dalam mensintesis zolit dari mineral alam itu. Yang pertama, tadi saya tidak mendengar secara detail. Puniran tadi Mas Puniran dia bilang bahwa dari Riau ya Mas Puniran ya, materialnya itu dari Riau dari daerah tertentu. Tapi kadang-kadang daerah tertentu pun sources-nya mungkin posisinya berbeda-beda juga. Jadi asal-usul ini sangat penting ya.
Sangat penting. Kalau perlu, saya ini mengusulkan aja, kalau perlu GPS. Di mana diambil sampel itu? Ya, di mana diambil sampel itu? Kadang-kadang kalau kita ambil sampel di lokasi A, walaupun jaraknya misalnya hanya 10 km, mungkin berbeda. Walaupun di daerah itu sama satu kecamatan misalnya, atau satu kelurahan misalnya. Karena ini sangat penting. Bagi saya sangat penting untuk pemetaan ini, ya. Asal usul mineral alam itu. Juga Novia tadi dia bilang bahwa zeolit dari kaolin dari Surabaya. Surabayanya di mana? Surabaya kan besar, ya. Artinya ini penting, ya, dalam isu-isu dari alam ini kan berbeda-beda komposisinya, ya. Asal usul mineral alam ini. Jadi saya berpikir di dalam protokol kita untuk kita mensintesis mineral zeolit dari mineral alam ini penting dimasukkan secara detail lokasinya di mana, ya. Kemudian kita karakterisasi. Tadi saya betul, ya, bahwa kita harus analisis strukturnya, kemudian komposisinya. Dan untuk analisis komposisi ini perlu teliti. Itu satu, perlu teliti dan menggunakan peralatan yang betul-betul tingkat ketelitiannya tinggi. Ya, dan lengkap analisisnya. Tadi saya lihat bahwa komposisinya itu hanya berapa saja, ada 6 atau 7. Padahal sebenarnya ada mungkin trace metal yang lain-lain juga yang tidak include. Kalau menggunakan misalnya XRF atau IDEX di ECM, dia kan tingkat errornya kan agak tinggi. Jadi kalau kita bisa menganalisis lebih komplit lagi, ini data ini sangat bermanfaat, ya. Dan juga struktur seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, perlu kita memahami juga bahwa tadi berdiskusi kita mengenai zeolit yang dihasilkan. Dan saya tidak mendengar kualitas dari zeolit dihasilkan itu seperti apa, ya. Dan tentu zeolit itu macam-macam kualitasnya, ya, yang terhasil dari alam ini. Dan kalau kita bandingkan dengan zeolit yang kita sintesis dari Ludox dengan bahan-bahan yang kita beri di Aldrich dan segala macam itu, tentu akan berbeda dengan kualitas itu. Dan kita perlu standar ini, ya, perlu standar. Jadi ini isu yang menurut saya 3 ini penting, dan yang sangat penting lagi adalah reproducibility. Ya. Jadi untuk reproducibility ini, kalau misalnya Mbak Novia atau Mas Poniran, dia sudah menghasilkan teknik untuk mensintesis zeolit dari daerah masing-masing. Ya, belum tentu lagi kalau seandainya dari mineral alam di tempat lain dia akan berhasil mensintesis hal yang sama. Jadi ini adalah isu yang sangat penting, reproducibility. Dan di dalam dunia zeolit ini, kan ada IZA, International Zeolite Association, dia punya satu grup yang betul-betul grup untuk sintesis. Dia verify sintesis itu, ya. Dan untuk verify sintesis, kalau kita menggunakan bahan-bahan yang murni, it's no problem. Tapi kalau kita menggunakan zeolit dari mineral alam, ini masalah karena impurity-nya banyak, karena pengotornya sangat banyak, ya, sangat banyak. Jadi ini 4 isu yang sangat penting dan ini perlu kita perhatikan secara detail. Oke. Ini adalah mungkin usulan saya, ya. Peluang yang perlu diselaraskan oleh Ikatan Zeolit Indonesia. Saya sangat berterima kasih ini karena Zeolit Indonesia, Ikatan Zeolit Indonesia ini aktif, ya, untuk mempromosikan zeolit karena kita tahu Indonesia mempunyai potensi dalam bidang zeolit ini. Dan yang pertama adalah, ini mungkin kita boleh pikirkan Pak Joko dan kawan-kawan sebagai Presiden Ikatan Zeolit Indonesia, bahwa database kita perlu lengkap. Dan saya pikir database ini bukan hanya melibatkan hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasikan di jurnal, tetapi juga dari tesis-tesis mahasiswa S1 kita yang tidak sempat atau tidak tidak dipublikasikan di jurnal, ya. Jadi database ini sangat penting sehingga kita boleh melihat, wah ternyata betul lah mineral alam yang seperti ini kita boleh manfaatkan, dan ini saya tidak nampak, ya. Dan yang penting lagi adalah standarisasi dari sintesis yang pernah dilakukan itu. Sehingga apa? Sehingga dengan begini orang-orang boleh repeat. Orang-orang boleh mengulang lagi eksperimen itu sehingga boleh mendapatkan hasil yang sama. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah yang penting, mungkin Ikatan Zeolit Indonesia perlu memikirkan. Tadi ada pertanyaan, saya lihat, ekonominya bagaimana? Ya,
ini pikirnya bukan urusan orang yang mensintesis ini, yang orang kimia bukan pikirkan ekonomi, ya. Ini orang aspek ekonomi itu ada ilmunya lagi untuk kita boleh pergi ke situ. Macam-macam. Contoh misalnya ini saya punya kawan, dia sintesis zeolite dari sekam padi contohnya. Kemudian dia analisis bahwa sintesis dari sekam padi itu lebih murah dibandingkan kalau kita menggunakan material misalnya dari silika yang bukan dari sekam padi, misalnya dari silika pasir silika. Tapi dia lupa untuk sintesis itu dia menggunakan listrik, dan listrik itu dibayar oleh lab UTM. Dia nggak pikirkan UTM itu keluarkan dana untuk membayar listriknya itu, ya. Jadi ini menurut saya adalah aspek yang juga penting. Ini bukan pikiran orang kimia, ya. Ini saya berpikir bahwa ini adalah usulan saya untuk isolate untuk bisa menyelaraskan ini aspek ekonomi. Dan yang ketiga, saya pernah berbicara juga dengan Pak Joko bagaimana kita bisa perlu roadmap, ya. Jadi peneliti-peneliti dalam bidang ini, saya pikir banyak sekali ini, ya, peneliti dalam mineral zeolite ini. Ada kawan yang dari Trisakti, ada dari Flores, ada atau segala macam. Mereka itu tentu harus paham, ya, harus betul-betul jangan ada menurut saya repeat, ya. Kalau di sini buat, di situ buat, ya duplikasi kan. Tapi kalau kita ada roadmap, ada apa nama Ikatan Zeolite Indonesia membuat roadmap pemanfaatan mineral alam yang dikonversikan menjadi zeolite, ya, orang-orang boleh merujuk ke sini sehingga lebih efektif, lebih efisien, ya. Dan saya menghargai apa yang dibuat sekarang ini, kita saling tahu, ya. Tetapi kalau ada roadmap, orang-orang bisa merujuk ke situ, ya. Oh, ini sasaran kita. Oh, inilah material yang mungkin aspek ekonominya lebih daripada material lain. Jangan pergi ke sini, ya. Kita pergi ke material ini. Pergi ke material itu. Kemudian dari aspek ekonomi di luar situ, oh, kompetitor kita dari Cina dan segala macam. Cina ini memang sukar dilawan, ya, karena mereka pun banyak juga mineral zeolite di situ. Oke, ya. Jadi ini dua isu ini yang mungkin saya boleh catat. Tapi juga ada yang paling penting ini. Ini adalah paper review. Tadi saya lihat Novia dia ambil satu gambar dari paper ini, ya. Ada berbagai macam kaolin, tipe kaolin, bagaimana kita konversi dari zeolite dengan hidrotermal dengan segala macam. Ini baru publikasi 25 Mac yang lalu. Tapi kalau dilihat ini 1 tahun juga prosesnya, karena saya susah kita, karena reviewernya minta ada SWOT analysis. Ya. Dan ini saya pikir kita perlu memahami juga apa kekuatan kita. Ya, apa kekuatan kita dari mensintesis zeolite dari mineral alam. Kekuatan kita apa? Karena apa? Kaolin contohnya itu banyak terdapat di Indonesia. Oke, ya. Kemudian apa namanya itu environmentally friendly katanya. Karena kita tak perlu jadi ini. Oke lah itu. Tapi kita jangan lupa bahwa dari aspek-aspek yang kita lihat tadi itu, bahwa kita lihatnya optimis, ya, tetapi kita harus lihat juga hambatan dia, ya. Hambatan dia apa? Hambatannya ketika sudah kita bicarakan bahwa banyak impurities, ya. Paper ini memang betul-betul review on synthesis kaolin based zeolite dan effect of impurities, ya. Dan inilah permasalahan. Jangan-jangan impurities ini proses untuk menghilangkannya lebih mahal, bukannya murah lagi, kan? Jadi ini perlu kita lihat juga. Dan juga ada bukannya weakness, ini weakness, ya, tapi ada juga hambatan yang lain. Kadang-kadang dari segi sintesis, secara ekonomi tidak atraktif dia, tidak atraktif. Karena kalau gunakan teflon misalnya, bagaimana kalau kita sintesis 1 ton? Wah, gunakan teflon macam mana? Bagaimana anunya itu autoclave-nya? Oke, kemudian yang kedua misalnya, waste derive dari zeolite itu. Jangan-jangan hasil yang dari kita sintesis dari zeolite itu, sampahnya itu, waste-nya itu lebih mahal dibandingkan kalau kita menggunakan cara yang konvensional mensintesis, yang menggunakan sodium silikat dan aluminat, ya. Ini penting juga kita. Dan yang saya jarang orang yang mempertimbangkan mengenai sintesis zeolite ini kalau dalam scale besar, ya, adalah safety issue. Ya, safety issue. Tadi ada dibicarakan Novia kaolin, ya, dari kaolin. Kaolin itu
Ini material yang boleh menyebabkan apa yang disebut sebagai silikosis, ya, dan juga kanker paru-paru. Ya. Dan ini perlu juga kita pertimbangkan kalau kita ingin membuat pabrik misalnya. Jadi saya pikir mungkin ini komentar saya bahwa kita harus melihatnya dari perspektif yang agak luas sedikit, dan keterlibatan dari IZI untuk mengembangkan mineral alam ini dan untuk menjadi apa namanya itu value added value material yang mempunyai tingkat ekonomi yang lebih tinggi itu perlu hati-hati dipertimbangkan, ya. Dan kita harus kerjasama juga dengan orang ekonomi, ya. Dan kita kalau saya orang kimia mungkin perhitungannya nggak seperti orang ekonomi kan, ya. Jadi mungkin itu komentar, dan saya mengucapkan apa namanya itu, kalau dalam bahasa Malaysianya tahniah, ya, selamat untuk Novia, untuk Poniran, ya, dan untuk panitia yang telah membuat event ini menjadi luar biasa seperti ini. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator Pak Mas Satrio. Ya. Baik, terima kasih Prof. Hadi atas waktunya. Mungkin kami mengharapkan sekali kehadiran Prof. Hadi di seminar kami berikutnya, webinar-webinar selanjutnya, jika Bapak masih berkenan dan ada waktu. Oke, baiklah. Sekarang kita sudah sampai ke penghujung acara.